Ya macam-macam. Kalau nanti dia tidak tahu ilmunya untuk kembali, malah semakin nggak tahu. Iya. Tapi walaupun sekarang dia belum sholat, sekarang dia masih mabuk, sekarang dia masih macam-macam, suatu saat ingin kembali, maka dia sudah tahu mau kemana kembali. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak tahu caranya kembali mencari bahagia. Akhirnya apa? Datang ke klub malam. Mengapa dia tidak datang ke masjid? Karena mama kita yang senang ke masjid nggak mau bergaul sama dia. Nah ini. Jadi jangan melihat orang sudah tidak apa-apa, mungkin belum saatnya. Toh kita juga dulu nggak baik-baik banget. Para sahabat dulu ada yang membunuh, para sahabat dulu banyak yang berzina, sahabat Nabi dulu banyak pemabuk. Tapi begitu mereka dapat hidayah, tahu jalan kembali. Jadi ibarat sekalian saya muliakan, jangan sampai kita ini menjadi sebab mengapa orang itu jauh dari agama Allah. Mengapa? Karena orang yang suka ngaji tidak mau lagi bergaul dengan orang yang masih mohon maaf seperti itu. Coba diajak saja. Wah gak enak, aku kan belum sholat, sudah apa-apa. Mungkin sampai sudah datang aja ngaji dulu. Kapan nanti sholat ya nanti sambil jalan. Jangan sampai mengatakan sebelum ngaji sholat dulu, jangan begitu. Santai. Saya masih suka minum, terus tidak apa-apa. Yang penting ayo ngaji dulu. Sekarang ini anak-anak kita juga ribet masalahnya, anak-anak muda kita. Jadi jangan sampai ada orang tidak mau menyembah Allah karena orang-orang yang sudah rajin menyembah Allah tidak merangkul. Jadi beda. Orang kalau diajar, ayo kita sholat. Saya nggak enak sholat. Malu, kenapa? Masih suka minum. Ini berbeda hukumnya dengan yang satu. Dia tahu betul, sudah belajar agama, macam-macam lah status dia. Ayo sholat. Ngapain sholat? Hari gini kok sholat? Emang setelah sholat kita bisa jadi kaya gitu? Beda. Hukumnya berbeda. Kalau yang sini, ini sudah jatuh meningkat. Dia sombong. Tapi kalau yang satu, mungkin dia belum dapatkan hidayah. Jadi ada juga, ayo ngaji, enggak enak, aku belum pakai kerudung. Jangan begitu, ayo. Jadi kalau ada emak-emak kita, enggak apa-apa, belum kerudungan, kita perlu pakai celana pendek aja ya ngaji, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti setelah masuk masjid Darul Mutakin, nanti ke Beringharjo beli kain, bikin celana panjang, nggak usah pakai baju kerudung dulu. Kalau tadinya pakai hot pants, sekarang lebih panjang sampai lutut. Minggu depan di bawah lutut, minggu depannya lagi tambah bawah. Jadi jangan sampai kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah, jangan kau jadikan kami ini sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Mereka enggak mau menerima ajaran Islam, bukan karena ajaran Islam, tapi karena perilaku kita yang sudah Islam. Jadi harus hati-hati. Tidak semua orang yang tidak sholat itu langsung dikafirkan, tidak boleh.
Ada orang tidak sholat karena lupa. Ada orang tidak sholat karena belum tahu. Ada orang tidak sholat karena apa? Yang berat itu tidak sholat karena memang tidak percaya sholat. Beda. Dulu saya cerita di Mesir itu ada ulama. Ulama Nasr Hamid Abu Zaid, ulama ilmuwan. Dia mengatakan, sebelum saya hidup di Belanda, saya melihat kehidupan lesbi dan homoseksual itu menjijikkan, kata dia. Setelah saya hidup di Belanda, saya baru menemukan ternyata cinta sejati itu adalah cinta sesama jenis. Ini kacau. Dia bilang Quran itu ya hanya sesuai pada masanya, nggak sesuai untuk zaman kita. Jadi bukan orang awam yang mengatakan ini orang yang sudah kapasitasnya tinggi. Karena itu Mahkamah Pengadilan Agama Islam di Mesir memutuskan, memvonis dia kafir, lalu diceraikan dari istrinya. Jadi kita nggak tahu. Kalau saya kayak begini, ini mengingkari betul. Tapi bagi saudara kita yang masih males-malesan atau belum paham tentang sholat, ya, jangan mudah-mudah kemudian dituduh dengan kekufuran. Ajak saja dulu sholat, ajak dulu ngaji. Yang penting ngaji dulu. Karena nanti kalau dia ingin kembali, ada orang kita tidak tahu di akhir hayatnya ingin taubat. Bayangkan kalau orang itu tidak pernah ngaji, nanti ikut aliran aneh-aneh. Tapi kalau pernah ngaji, mungkin sekarang belum dapat kaya, tapi ilmunya sudah. Begitu ingin taubat betulan, dia tahu mengucapkan La ilaha illallah. Nah ini, bagi kita ini, ibu-ibu yang sudah paham, yang sudah rajin ngaji, jangan ada rasa seperti itu kepada Allah. Waduh, ngajinya sudah rajin, sholatnya pun juga rajin, kok tidak kaya-kaya ya? Apa saya perlu kafir dulu? Jangan. Nah kalau ada perasaan gitu, doanya dikencengin. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kedua, Allahumma muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Doa berikutnya, Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana. Jangan selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan tunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berikan anugerah kasih sayang-Mu kepada kami. Innaka antal wahhab. Ada lagi Bu yang lain. Ini. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar, maka lawannya juga harus meyakini. Berarti selain Islam itu tidak benar. Nggak boleh mengatakan saya yakin Islam yang benar, tapi saya tidak tahu yang lain salah. Itu nggak boleh. Itu masih ragu. Saya yakin Islam benar, yang lain pasti tidak
benar, maka saya tidak ikuti. Persoalan saya menghormati orang agama lain itu ajaran agama, nggak boleh dicaci maki. Tapi tidak boleh saking hormatnya sama tetangga yang tidak Islam, kita juga mengatakan, oh enggak apa-apa, agamanya juga tidak salah, enggak boleh. Ya. Pak Agus yakin betul Bu Agus adalah istrinya. Pada saat yang sama, Pak Agus harus yakin selain Bu Agus bukan istrinya. Ya, mana Pak? Oh, tugas negara. Tugas negara di belakang. Iya kan? Gampang saja. Yuk. Jadi Tuhan itu maha pencemburu. Tidak boleh Tuhan itu dipoliteisme. Kalau politeisme, Tuhan itu diduakan. Monoteisme, Tuhan diduakan. Politeisme, Tuhan dibanyakin. Monogami 1 istri, poligami 4 istri. Ibu-ibu yang dibolehkan Quran saja, belum tentu ibu-ibu rela. Iya kan? Ya saya juga nggak poligami Bu, jadi nggak usah suzon. Apalagi Tuhan. Maka Tuhan itu maha pencemburu. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu dosa, yaitu kesyirikan. Kenapa? Karena dia menduakan atau mentigakan Allah. Nah, agamanya juga sama. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam sebagai agama. Artinya selain Islam tidak diridhoi. Kan gitu. Tidak diridhoi. Jadi meyakini kebenaran Islam dan meyakini bahwa agama yang lain tidak benar, itu tidak ada hubungannya dengan sikap menghormati saudara-saudara kita. Guru saya, salah satu guru saya, waktu tahun 2000 sekolah S2 dulu, itu pastor. Saya hormati, namanya Profesor Dr. Haryat Moko. Beliau tidak menikah. Suatu saat saya jadwalnya diskusi presentasi makalah. Saya masih ngajar tahun 2000 di UMS. Dosen tidak tetap. Lalu saya terlambat mengumpulkan tugas. Saya datang ke gereja Kota Baru. Yang di Kota Baru, ya gereja besar. Di situ ada tempat tinggal para rohaniawan yang tidak menikah. Guru saya tinggal di situ. Pastorat. Saya datang ke sana bukan untuk kebaktian, bukan. Saya ke sana untuk minta maaf karena saya terlambat menyerahkan tugas. Saya tetap menghormati guru saya, walaupun guru saya itu seorang agamawan Katolik. Tapi yang saya yakini agama saya benar, agama dia salah. Tapi beliau sebagai guru saya, kewajiban saya untuk menghormati. Saya belajar akidah di Madinah. Nabi Muhammad yakin betul Islam yang diajarkan agama yang benar. Agama pamannya Abu Thalib itu batil. Maka sampai akhir hayat
menyelamatkan pamannya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi ternyata Abu Thalib lebih memilih Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Nabi membencinya? Tidak. Ya sudah, itu pilihan dia. Tapi sebagai paman tetap dihormati. Nabi Ibrahim, ayahnya juga pembuat patung yang disembah. Tapi Nabi Ibrahim tetap berlaku sopan santun kepada bapaknya yang pembuat patung. Ya, banyak lagi yang cerita yang lain. Dalam Islam, walaupun orang tua kita non-Islam, sebagai orang yang menjadi sebab kelahiran kita di dunia, wajib kita berbakti. Kalau ada anak durhaka, na'udzubillah, walaupun ibu bapaknya non-muslim, tapi dia durhaka, akan diancam oleh neraka. Walaupun orang tuanya non-muslim, karena satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan, satu di antaranya adalah durhaka kepada kedua atau salah satu orang tua, walaupun agamanya beda. Jadi ibu, bapak-bapak, jangan dicampur aduk antara keyakinan atas benarnya Islam dan keyakinan kita tidak benarnya agama lain. Hormat menghormati adalah kewajiban. Lakum dinukum. Dulu sama guru saya justru loh, yang Islam mengajarkan saya begini, tapi ini salah, jangan diikuti. Kata beliau, kalau saya, kata dia, profesor dia, masih hidup sekarang, saya yakin Islam agama saya yang benar, tapi saya tidak tahu kalau agama orang lain itu salah. Nah, saya jawab, itu kan sama ucapan Bapak. Bapak yakin istri Bapak adalah istri Bapak, tapi Bapak tidak yakin kalau perempuan lain bukan istri Bapak. Nah, diam juga akhirnya. Jadi tidak boleh. Nah, mohon maaf ya, gangguan suara. Mudah-mudahan Rabu depan sudah baik. Rabu lalu saya hadiri dialognya Pak Anies, kemudian ada Pak Ganjar. Sayang kita nggak datang yang di Surabaya. Saudara, adalah pengajian Rabu pagi di Masjid Darul Takin, Perumahan Banteng 3, Jakal M8, Yogyakarta. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa minggu depan dengan kitab baru, kitab yang lebih sofistik, kata Kiai Fatur Rahman. Jadi ikuti terus pengajian Rabu pagi di Masjid Darul Takin. Mudah-mudahan saya biasa yang bisa menayangkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.